Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 33. Bertahan atau pulang? Rosa, kenapa kamu jadi begini, Nak? Kedua orang tua Rosa tampak terpukul melihat keadaan anaknya yang sudah berbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Mereka tidak tahu kenapa Rosa bisa bertindak konyol dengan ingin mengakhiri hidupnya. Romi sudah tidak ada di sana karena dia harus pergi ke kantor. Bu, apa mungkin Rosa dan Sarah sudah bertemu? Dan Sarah mengatakan tentang pernikahannya pada Rosa. Tidak mungkin Rosa bisa seperti ini jika bukan masalah yang besar. Iya, Bapak benar. Sepertinya Zara memang sudah memberitahu pada Rosa, sehingga membuat Rosa jadi seperti ini. Nanti ibu akan tanyakan langsung pada anak itu. Kalau benar dia yang sudah membuat Rosa seperti ini, ibu tidak akan tinggal diam. Zara sudah kembali mencoreng nama baik kita menikah dengan mantan iparnya. Lalu dia tidak cukup puas sehingga harus membuat Rosa seperti ini. Tidak lama setelah itu, terdengar langkah kaki cepat mendekat ke arah ruangan. Terlihat Zara masuk dengan raut wajah khawatir. Dia menangis sesenggukan mendekati ranjang di mana Rosa tengah berbaring. Apa yang sudah terjadi dengan Kak Rosa, Bu? Kenapa dia nekat seperti ini? Tanya Zara sambil memeluk tubuh kakaknya. Seharusnya kami yang bertanya sama kamu. Kenapa Rosa bisa jadi seperti ini? Apakah kamu sudah bilang tentang hubungan kalian berdua pada Rosa? Tidak mungkin Rosa nekat jika masalahnya tidak besar, tanya ibunya dengan nada intimidasi. Hingga membuat nyali Zara ciut. Dia mengangguk pelan lalu mengatakan yang sebenarnya jika mereka sudah bertemu tadi. Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Zara, hingga membuat wanita itu menangis. Kurang ajar kamu. Kurang puas kamu sudah mempermalukan ibu dan bapak. Sekarang kamu malah menyakiti kakak kandungmu sendiri. Zara menangis sesenggukan. Dia tahu sudah salah, tapi semua ini bukan mutlak salahnya. Arka mengatakan tidak mencintai Rosa dan lebih mencintainya. Jadi di sini Zara tidak salah apa-apa. Dia menikah dengan Arka pun karena sudah hamil duluan. Kalau tidak memikirkan kehamilannya, pasti Zara tidak mau menerima Arka lagi. Kenapa kalian selalu menyalahkanku? Yang harusnya kalian salahkan itu Mas Arka. Kenapa dia pernah menikah dengan Kak Rosa? Padahal dia sangat mencintaiku. Aku juga nggak mau menikah dengannya, Bu. Tolong ibu mengerti posisiku. Sahut Zara seolah tidak terima terus dipojokkan. Tapi tidak seharusnya kamu mengatakan hal ini pada Rosa. Dia akan semakin tertekan. Asal kamu tahu, beberapa hari yang lalu, Rosa berkunjung ke rumah. Dia mengatakan sudah dilamar oleh laki-laki, tapi dia tidak mau karena masih trauma dengan pernikahan. Lantas sekarang kamu malah mengambil jika kamu sudah menikah dengan pria brengsek yang menghancurkan hidup kakakmu. Coba bayangkan, setrauma apa kakakmu itu? Tubuh Zara membeku. Dia tidak menyangka jika kehidupan Rosa serumit itu. Siapa laki-laki yang sudah melamarnya, Bu? Tanya Zara penasaran. Kenapa kamu bertanya? Apa kamu ingin merebutnya lagi? Jawab ibunya ketus. Tapi Zara menggelengkan kepala. Wanita itu hanya ingin memastikan saja bahwa pria itu bukanlah pria yang menjadi majikan Rosa. Sebab Rosa pernah cerita kalau seluruh keluarga majikannya menganggap dia sebagai mantan istri majikannya, dan Rosa sangat tertekan. Kalau benar pria itu yang sudah melamar Rosa, Zara tidak akan tinggal diam. Dia tidak mungkin membiarkan Rosa masuk ke dalam keluarga toksik seperti keluarga Romi. Dia adalah bosnya Rosa, namanya Romi. Kakakmu tidak mau menikah dengannya karena masih trauma dengan pernikahan sebelumnya.
Apalagi Romi menikah dengannya karena ingin membuat putrinya bahagia. Sebab putrinya sudah menganggap Rosa seperti ibu kandung sendiri. Dia sudah menyuruh ibu dan bapak untuk menolak lamaran. Dan sekarang kamu malah menyadari tentang pernikahan sialmu itu. Jelas itu sangat mengguncang mental Rosa. Ibunya menangis meratapi nasib kedua putrinya yang begitu sial. Entah sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Mungkin setelah Rosa siuman nanti, mereka akan membawa Rosa kembali ke kampung agar putrinya itu bahagia. Mereka juga tidak akan menjodoh-jodohkan Rosa lagi. Takutnya Rosa nekat seperti sekarang. Mereka tidak peduli dengan Zara karena anak itu sudah membuat kesalahan yang besar. Jadi benar kalau Pak Romi yang sudah melamar Kak Rosa. Sebaiknya jangan terima lamaran darinya. Mereka hanya akan membuat Kak Rosa menderita. Karena menurut cerita dari Kak Rosa, keluarga Pak Romi mengharuskan dia semirip mungkin dengan almarhumah mantan istrinya. Bahkan Kak Rosa pernah kena marah hanya karena tidak bisa memasak masakan yang sering dimasak almarhumah istri Pak Romi. Aku nggak mau melihat Kak Rosa sengsara kalau menikah dengan Pak Romi, kata Zara. Ibu dan bapaknya bungkam. Kalau masalah itu mereka tidak pernah tahu. Jadi selama ini Rosa sudah menutupi rasa sakit. Sungguh membuat hati mereka iba menatap Rosa. Berarti keputusan mereka untuk membawa Rosa ke kampung adalah keputusan yang benar. Bagaimana keadaannya? Apakah Rosa sudah siuman? Tanya Romi begitu dia masuk ke dalam ruangan VIP yang dia pesan. Dia akan baik-baik saja. Karena dokter sudah mengatakan jika Rosa hanya mengalami luka kecil di bagian kepala. Terima kasih karena sudah peduli dengan putri saya. Tapi saya izin membawa Rosa kembali nanti. Saya tidak mengizinkannya bekerja dengan Anda lagi. Apa? Kenapa Anda berbicara seperti itu? Dan apa alasan Anda ingin membawa Rosa kembali? Dia masih terkait kontrak dengan saya. Kata Romi seakan tidak setuju mendengar kedua orang tua Rosa ingin membawa Rosa ke kampung. Kami membawa Rosa ke kampung karena kami tidak bisa membiarkan putri kami terus-terusan menderita selama di rumah Anda. Saya baru tahu alasan dia menolak pernikahan karena tidak suka disamakan dengan almarhumah mantan istri Anda. Kenapa Anda harus memaksanya? Apakah Rosa tidak berhak memilih? Hanya karena statusnya janda, jadi Anda bisa semena-mena dengan putri kami. Bentak ibu Rosa terlihat murka. Saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya tahu salah karena sudah menekan Rosa. Tapi tolong jangan membawanya pergi, karena putri saya akan sedih kehilangan sosok ibunya lagi. Rosa bukanlah ibu dari putri Anda. Kenapa Anda selalu memaksa putri saya? Sudahlah, keputusan saya sudah bulat untuk membawa Rosa kembali. Romi tampak panik. Dia tidak mau kehilangan sosok Rosa yang sudah membuatnya tertarik. Baiklah, begini saja. Kita tanya pada Rosa langsung. Apakah dia mau kembali ke kampung atau tidak? Kalau dia tidak mau kembali, kalian tidak boleh memaksanya, ucap Romi yang langsung dibalas anggukan kepala oleh kedua orang tua Rosa. Mereka juga yakin kalau Rosa akan langsung setuju jika dibawa kembali ke kampung. Beberapa saat kemudian, Rosa tampak sudah sadar lalu langsung memegang kepalanya. Dia menoleh kanan dan kiri mendapati jika dirinya tengah berada di dalam ruangan yang ada di rumah sakit. Jangan banyak bergerak, ujar Romi membuat Rosa menoleh lalu melengos. Wanita itu tampak tak suka dengan kehadiran Romi di sana. Gara-gara pria itu dia tak jadi mati. Dia melihat satu persatu orang yang ada di dalam ruangan, dan pandangannya bertemu pada Zara. Rosa langsung membuang muka saat melihat Zara tersenyum padanya. Dia masih sakit hati dengan adiknya tersebut. Rosa, boleh ibu tanya sesuatu? Ucap ibunya membuat Rosa menoleh. Wanita itu belum mengucapkan sepatah kata pun karena kepalanya masih sakit.
Apakah kamu mau kembali ke kampung, nak? Ibu dan bapak kesini untuk menjemput kamu. Ayo kita kembali ke kampung. Tadi Pak Romi juga bersedia untuk melepas kamu jika kamu mau kembali. Rosa menatap ke arah Romi. Dia seakan tak percaya jika majikannya itu mengizinkan dia keluar. Bukankah kemarin Romi bilang jika dia tidak boleh berhenti karena adanya kontrak di antara mereka? Benarkah Anda mengizinkan saya untuk keluar? Romi tampak mengangguk. Kamu berhak memilih, tapi tolong pikirkan tentang Syifa, ujar Romi membuat Rosa memutar bola mata malas. Ternyata Romi tak sepenuhnya mengizinkan dia keluar. Dia kemudian menoleh pada kedua orang tuanya lalu memegang kepalanya. Kembali ke kampung? Tanya Rosa masih kebingungan, sebab dia baru saja sadar dan sudah dicecar dengan berbagai pertanyaan. Iya nak, ibu dan bapak sudah tahu kehidupan kamu di sini, dan keputusan kami sudah bulat untuk mengajak kamu kembali ke kampung. Apakah kamu mau? Rosa tampak terdiam. Mereka semua gelisah menunggu jawaban apa yang keluar dari mulut wanita itu. Apalagi Rosa tampak berpikir, kedua orang tua Rosa takut kalau putri mereka akan menolak untuk diajak pulang. Aku